Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال نبينا الكريم فإن الأصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فالحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Tiada henti kita mengucapkan puji-pujian kepada Allah, pemilik alam semesta ini, pencipta kita dan pengatur kita serta alam semesta ini semuanya, atas nikmat yang diberikan tanpa henti kepada kita. Nikmat bernafas, nikmat bisa berjalan, nikmat darah masih mengalir dengan baik dalam tubuh kita, nikmat jantung yang berdetak secara otomatis, nikmat persendian yang telah Allah berikan kepada kita sehingga mudah kita bergerak. Dan di atas itu adalah nikmat nyawa, ruh yang dikembalikan kepada kita setelah kita tertidur. Dan di atasnya lagi ada nikmat hidayah yang dengannya kehidupan berarti. Dengannya kita berharap bahwa kita akan dibalas dengan balasan yang lebih baik di kehidupan yang sebenarnya, kehidupan akhirat. Dan juga kita bersyukur Allah memudahkan kita sholat subuh berjamaah dan juga duduk dalam majelis ilmu. Pagi ini kita lanjutkan mengenai permasalahan fikih seputar makan dan makanan. Dan kita ketahui bahwasanya Allah memerintahkan kita dalam urusan makanan, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah kalian dari hal-hal yang baik atau dari makanan yang baik yang telah kami rezekikan kepada kalian. Dan agama Islam adalah agama yang mulia dan syumuliyah. Salah satu sifat agama Islam adalah syumuliyah, syariat Islam. Artinya dia meliputi berbagai aspek kehidupan. Tidak ada bagian, ini adalah agama yang dahulu seorang Yahudi pernah mencoba mengolok-olok Salman Al-Farisi. Salman si orang Faris, orang Persia, yang dia pernah menganut sejumlah agama, sebelumnya Majusi, lalu kemudian Nasrani. Lalu kemudian Alhamdulillah Allah tunjukkan dia kepada Islam. Kata orang Yahudi, ahadan nabiyul ladzi 'allamaka kulla syai', apakah ini Nabi yang mengajarkan kalian segala sesuatu, hatta al-khira, sampai urusan masuk toilet? Lalu Salman dengan bangga mengatakan, "Na'am, ya. Dia mengajarkan kepada kami segala sesuatu." Ya, lalu beliau sebutkan mengenai adab-adab di dalam WC atau toilet. Artinya agama ini begitu lengkap, dari urusan masuk WC sampai urusan negara muslim, negara Islam bila bersengketa dengan negara kafir, diatur semuanya, ya, diberikan petunjuknya, ya, bukan untuk mengekang, tapi agar memudahkan manusia dan mereka mengetahui mana maslahat bagi kehidupan mereka. Karena yang memberi aturan ujung-ujungnya datang dari pencipta kita yang lebih tahu kebaikan bagi kita. Sebagaimana kita ketahui, mobil atau motor yang kita miliki, yang paling tahu itu pabriknya, yang merek yang sama, bukan merek lain. Begitu pula pencipta kita lebih tahu mengenai kita.
Sehingga ya hukum-hukum ataupun adab-adab terkait manusia yang lebih tahu adalah penciptanya. Kita masuk ke ya table manner versi Islam, table manner versi petunjuk yang diperintahkan oleh pemilik alam semesta yang merezekikan makanan. Ya. Di antara table manner yang disebutkan, antara lain yang pertama tentunya membaca tasmiyah atau bismillah. Berdasarkan hadis Umar bin Abi Salamah, kuntu gulaman fi hajri Rasulullah SAW. Aku adalah anak dalam asuhan Rasulullah SAW. Wa kanat yadi tatishu fi sohfah. Dan saat aku makan, tanganku bergerak menjelajah di nampan. Artinya tangannya kayak kita makan bareng, ngambil ke sini, ngambil ke sana, gitu kan? Faqala li Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, ya ghulam, sammillah. Wahai anak muda, ya, sammillah. Sebutlah nama Allah. Ya, wahai anakku atau wahai anak muda, sebutlah nama Allah. Wa kul biyaminik, dan makanlah dari tanganmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah makanan yang dekat denganmu. Ya. Fama zalat tilka ti'mati ba'd, maka itulah cara makanku setelahnya. Setelah diberi pesan itu, kata Umar bin Abi Salamah, itulah cara makanku. Beliau praktekkan atas ilmu yang telah diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang pertama tasmiyah, bismillah. Bagaimana kalau saya lupa? Ya, kan dalam hadis lain disebutkan, ya, di antara salah satu bentuk syaitan dapat makanan di rumah kita adalah ketika kita makan tidak mengucapkan bismillah. Mereka ikut makan bersama kita. Allah jadikan itu sebagai wasilah bagi mereka ikut makan makanan kita dengan cara yang kita tidak ketahui bentuknya. Ya. Makanya disebutkan ketika jin, syaitan dari kalangan jin, dia mendapati seseorang menutup rumahnya, mengunci seraya mengucapkan bismillah, lalu makan mengucapkan bismillah, maka dia berkata kepada kawannya, tidak ada tempat tinggal dan makanan bagi kita malam ini. Tidak ada tempat tinggal dan makanan bagi kita malam ini. Artinya apa? Sesederhana seseorang mengucapkan bismillah, ternyata itu menghalangi makhluk yang tidak kita sukai untuk bergabung bersama kita untuk menginap dan makan, ya. Ternyata cukup menghindari mereka dengan ucapan bismillah tersebut. Dan ini yang berkata as-sadiqul masduq, orang yang paling jujur terpercaya, yang dapat wahyu dari langit. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, yang disampaikan itu bukan hawa nafsu tapi dari wahyu yang disampaikan oleh malaikat, ya. Dan dikatakan bahwa syaitan berkata seperti itu. Maka di antara sunnah ketika kita masuk dalam rumah, ya, menutup rumah, menutup jendela, ucapkan bismillah, dan makan biasakan penghuni rumah mengucapkan bismillah. Sehingga syaitan dari kalangan jin mereka bisa kecewa dengan tidak ada tempat menginap dan juga tempat makan, ya. Jadi kalau kita yang nggak pernah bismillah, segala nutup kunci, makan juga, jangan-jangan selama ini kita tidur sama jin, sekeliling kita, ya. Bisa jadi karena disebutkan demikian. Yang kedua, makan dengan tangan kanan. Oh, tadi kalau lupa membaca bismillah, maka seseorang dalam hadis lain disebutkan kalau seseorang lupa membaca bismillah, maka dia bisa membaca bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Kalau dia lupa di tengah makannya atau sudah mau selesai, maka dia mengucapkan bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Bismillah dengan menyebut nama Allah di awal dan juga di akhirnya. Yang kedua, makan dengan tangan kanan, jelas. Mengenai
makan dengan tangan kanan ini, dahulu pada zaman Nabi SAW ada salah seorang yang Nabi SAW perintahkan untuk makan dengan tangan kanan, menggunakan tangan kanan. Tapi dia menolak, ya, dengan kesombongan. Dia mungkin pikir mungkin tidak mengapa, ya, saya makan dengan tangan kiri nggak masalah. Ya. Logika dia apa bedanya? Sama seperti salah seorang budayawan Indonesia pernah saya lihat wawancara di TV, ya, dia bilang kan orang Indonesia ini, kata dia, suka beda-bedain saja, diskriminatif. Ya, tangan saja katanya didiskriminasi. Yang bagus tangan kanan, yang jelek tangan kiri, ya. Sama saja kata dia, cuma usah beda-bedain. Berkata seolah yang bijak, ya. Seolah seorang bijak mustari. Padahal makan dengan kanan-kanan ini pertama merupakan petunjuk dari Nabi kita SAW, juga ajaran higienitas yang sangat luar biasa. Ya. Kita ketahui bahwa WHO belakangan itu mereka memberikan kampanye, ya, dari mulai berapa puluh tahun lalu, kampanye cuci tangan dengan bersih. Ya, cuci tangan dengan bersih. Kenapa? Karena terdapat kasus-kasus orang terkena bakteri E. coli, ya. Makanya dikasih tahu tata cara cuci tangan yang bersih. Dan kemudian diterjemahkan sama Kemenkes, dia buat semacam edaran dan juga stiker-stiker, ya. Awalnya dari WHO. Agama kita sudah mengajarkan tata cara bersuci, cuci tangan, ya. Dan yang kedua apa? Itu kita sudah membiasakan kalau makan dari tangan kanan, kiri itu hanya untuk yang kotor. Sehingga terpisah memang. Bakteri E. coli insya Allah tidak bersama, tidak akan bersatu, ya, tidak akan ketemu tangan kanan dan kiri. Dan umumnya tangan kanan dan kiri bertemu dalam keadaan yang baik, yaitu dalam apa? Cuci tangan, dalam keadaan berwudu ketika ada air, ya. Jadi sebenarnya ini ajaran higienitas yang luar biasa, sudah ribuan tahun yang lalu, ya. Sederhana tapi menunjukkan hikmah yang sangat mendalam, ya. Dan pernah dulu ada di zaman Nabi SAW yang menolak memakai tangan kanan, akhirnya Allah jadikan tangan kirinya ini menjadi lumpuh, ya, naudzubillah, karena kesombongan dia. Padahal walaupun mungkin orang yang asalnya, kata orang Sunda, kede, ya. Kede itu apa, Pak? Kidal. Kalau dibiasain, sebenarnya insya Allah bisa. Bagaimana Nabi SAW pernah perintahkan ke orang yang ada pada zaman beliau, usahakan. Tapi ternyata karena dari awal sudah menolak, karena kesombongan, akhirnya justru benar-benar tidak bisa. Kemudian makan makanan yang terdekat, ya, kecuali bila dia mengetahui bahwa orang yang makan bersamanya tidak terganggu dan tidak membenci hal tersebut, ya, maka tidak mengapa dalam kondisi ini bila dia makan, ya, menjelajahi nampan kalau tidak terganggu, ya. Dan disebutkan karena ada hadis dari kisah tukang jahit yang mengundang Nabi SAW untuk makan. Nabi SAW ini kerap kali diundang makan, entah dari seorang tukang jahit. Ini menunjukkan kesederhanaan beliau, tawadhu beliau. Beliau diundang bukan saja oleh pembesar, bahkan tukang jahit pernah mengundang makan beliau. Lalu Anas berkata, "Fara'aituhu Nabi SAW yatatabba' ad-duba min hawali qas'ah." Aku melihat Nabi SAW mau menguti labu dari sisi-sisi nampan, dari sisi-sisi nampan. Ya, jadi kalau memang sekiranya tidak mengganggu, maka tidak mengapa. Tapi kalau mengganggu, apalagi ketika orang makan, tangan kita persis di hadapan dia, maka itu bukan bagian dari adab yang baik. Bukan bagian dari adab yang baik. Nah, ini kembali ke kondisinya. Di antara kaidah yang mudah disebutkan para ulama, kalau kita nggak suka digituin, jangan gituin. Misalnya gitu, ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seseorang tidak dikatakan beriman sampai dia mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kalau kita makan diserobot atau tangan orang depan kita begini, kan kita nggak suka. Maka orang lain pun tidak suka demikian, ya.
Atau seseorang makan sendirian tanpa teman dan makannya bermacam-macam, maka dia boleh mengambil makanan yang tidak di hadapannya selama tidak mengganggu orang lain. Ya, kalau disajikan banyak, ya kita misalnya sendirian ya nggak masalah. Ya. Tapi kalau banyak orang, ya kita lihat apakah mengganggu ataupun mengganggu kenyamanan mereka. Ketika ngambil kita tak tisu tuh ngambil sini, ngambil sana, ngambil sini, gitu kan? Yang keempat membaca hamdalah, alhamdulillah di akhir setelah makan. Karena Rasulullah SAW, "Idza rufi'atil ma'idatu min baini yadayhi yaqul." Nabi SAW apabila nampan makan diangkat dari depan beliau, maka beliau mengucapkan alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi ghairu muwadda' wala mustagnan anhu rabbana. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak lagi baik, bersih dari riya dan penuh berkah. Ya, ketaatan tidak ditinggalkan kepadanya dan senantiasa dibutuhkan. Rabbana, wahai Tuhan kami. Ini diantara doa yang disyariatkan. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ghairu muwadda'in wala mustagnan anhu rabbana. Ya. Disebutkan dalam hadis sahih, ya, riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, Inna Allah la yarda 'anil 'abdi, sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba an ya'kulal aqlah, ketika dia makan makanan, fayahmadahu, kemudian dia memuji Allah alaiha, atas makanan tersebut, aw yashraba syarbah fayahmadahu alaiha, atau dia minum minuman lalu dia memuji atasnya. Jadi kadang hal yang sederhana dalam urusan duniawi, bukan urusan murni ibadah, bukan dalam sholat, bukan dalam zikir, dalam ibadah, bukan haji, tapi dalam hal sederhana, makan dan minum. Minum, ternyata ketika seseorang mengucapkan syukurnya kepada Allah, alhamdulillah, ternyata itu buat Allah ridho. Ya. Allah ridho. Jadi kita berusaha apapun cara yang membuat Allah ridho dengan berbagai ragam ibadah, kita coba lakukan. Karena insya Allah tidak sulit. Juga sejumlah ulama mengatakan makan dengan menggelar tikar, artinya ngampar, bukan di atas kursi. Ini diantara disebutkan bagian dari adab. Bahkan hadis Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, ya, atau Anas berkata, ma'akala Nabi SAW ala khiwanin wala fi syukrajatin wala khubis lahu muraqqah. Nabi SAW itu beliau tidak makan di atas meja makan, ya, dan tidak pula di mangkok kecil, dan beliau tidak dibuatkan roti yang lembut. Ya. Lalu ketika ditanyakan, lantas mereka makan biasa di mana? Lalu dikatakan ala hadis sufar, di atas tikar-tikar kulit ini. Ya. Jadi Nabi SAW itu makannya memang beliau tidak pernah di meja makan. Ya. Dan juga bahkan beliau dari makanan beliau tidak memakan makanan roti yang lembut. Dalam masalah ini para ulama menyebutkan ini bentuk ketawaduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pertama bentuk ketawaduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika makan beliau tidak di meja makan seperti layaknya raja-raja saat itu. Raja-raja saat itu yang masyhur adalah Raja Kisra di Persia. Persia ini kayak Amerikanya zaman dulu. Di Timur Tengah itu Raja Persia, Iran sekarang itu kayak Amerikanya dulu, negara adidaya. Ya. Begitu pula raja-raja Romawi, mereka memang makan megah. Bahkan biasanya di situ kelihatan kemegahan seorang raja. Kalau kita lihat jamuan makan kayak di Inggris, ya, royal dinner itu, di situ memang mereka menunjukkan sampai
semua menunjukkan kelasnya istilahnya, dengan sendoknya yang mahal dari perak, bukan dari emas, dan itu dilarang dalam agama kita. Ya. Kemudian ya dengan pelayan-pelayannya, di situ memang ingin menunjukkan kehebatan mereka, kebanggaan mereka. Dan Islam itu sebenarnya tidak suka hal-hal seperti itu, ya, terutama bila berlebihan. Maka Nabi SAW menganjurkan, beliau mencontohkan demikian, ya, walaupun ini tidak mutlak, ya, ini hanya anjuran, ya. Bahkan beliau itu makan dari roti yang kasar. Makanya Umar bin Khattab, beliau semenjak melihat Nabi SAW makannya itu sangat sederhana, ya, dari gandum yang tidak disaring sehingga jadi rotinya itu kasar, ya. Semenjak beliau melihat, maka Umar pun tidak pernah makan roti yang lembut. Beliau memakan roti yang kasar, ya. Dan beliau hidup zuhud, beliau sangat hidup sederhana. Bahkan Umar bin Khattab itu kalau ditawari makan daging sama minyak samin, ini dua makanan yang cukup bagus pada zaman Nabi SAW, daging dan minyak samin, beliau menolaknya. Alasannya apa? Ini masing-masing ini pelauk, ya. Artinya apa? Kebanyakan cukup salah satu saja. Kalau nggak minyak samin, daging saja. Itu Umar bin Khattab, ya, orang yang dijamin masuk surga, punya sifat yang luar biasa. Kalau kita semua kita kumpulin, apalagi mau buka puasa, ya. Mau buka puasa, manisnya aja ada berapa macam, makanan beratnya berapa macam, ya, subhanallah. Bala-bala, Bu, ya. Kolaknya, bala-balanya, es campurnya, semua di ini, ya, subhanallah. Ternyata para sahabat tidak demikian. Bukan mereka tidak mampu. Umar bin Khattab ini hidupnya sangat sederhana, bukannya tidak mampu. Bagaimana dikatakan dia tidak mampu, ya? Atau dikatakan, ya, bagaimana dia bisa dikatakan tidak mampu? Umar bin Khattab ini, beliau pernah menyumbang dalam salah satu perang Tabuk kalau tidak salah, 27 kg emas, ya. Jadi beliau punya emas 27 kg, itu beliau sumbang untuk peperangan. Dan beliau salah seorang terkaya di di antara orang-orang Quraisy. Makanya kata para ulama, Umar bin Khattab ini dan para sahabat yang lain, mereka itu hidupnya zuhud pilihan. Mereka hidupnya sederhana dengan pilihan, bukan zuhud terpaksa. Bukan karena memang mereka menutupi kemalasan mereka lalu bilang kami hidup seadanya aja, ya. Bukan demikian. Umar bin Khattab dan para sahabat itu, mereka adalah para pejuang. Selain berjuang untuk untuk berjuang untuk Islam, mereka pun adalah pejuang nafkah. Mereka adalah bergerak dalam bidang ekonomi. Hanya saja, ya, mereka memilih hidup untuk hidup zuhud. Dan juga bukan disimpan hartanya, tapi dibagikan, ya. Umar bin Khattab ketika hijrah, beliau bagikan setengah hartanya untuk teman hijrahnya, ya. Dan beliau punya kebun-kebun kurma, beliau wakafkan semuanya, hasilnya diberikan untuk keluarga dari ayahnya dan juga buat kaum muslimin, ya. Makanya sampai sekarang di kota Madinah dan Mekah itu wakafnya para sahabat tuh masih abadi. Yang terkenal wakafnya Utsman ibnu Affan. Beliau mewakafkan kebun kurmanya yang kemudian masih ada sampai sekarang. Hasilnya itu kurmanya subur, terus kemudian dijual, hasilnya itu untuk membuat rumah sakit, panti yatim, ya. Bahkan di Saudi masih ada rekeningnya, rekening atas nama Utsman ibnu Affan. Ibu-ibu kalau ke Madinah ada Utsman bin Affan, wakaf Utsman bin Affan hotel, ya. Sampai hotel ada, ya. Para sahabat. Umar bin Khattab pun demikian. Beliau memiliki sejumlah wakaf yang ribuan tahun dia masih terus dapat pahalanya, subhanallah, ya. Dan juga sebagian ulama ada yang mengatakan, saya pernah baca salah satu buku profesor, ya, dalam bidang kesehatan di Arab, bukunya terjemahkan, makan sambil duduk itu
ternyata ada faidah kesehatan ketika dia duduk, ya, terus kakinya Nabi SAW tuh ngangkat satu yang kanan, itu memudahkan pencernaan, ada faidah kesehatan juga. Pokoknya orang Arab kalau makan sekarang, ini kalau lagi makan bersama, mereka juga ngampar modelnya, ngampar simpan di tengah, ya, misalnya ya kambing sama nasi kabsah, ya, atau unta dengan nasi kabsah. Walaupun kalau unta suka berlebihan, ya, karena banyak sekali unta makan, ini ya, banyak sisa. Kemudian dikatakan yang keenam, makruh makan dengan bersandar. Ya Rasulullah, kata Aisyah, ya, kul muttaki'an, ya Rasulullah, makanlah dengan bersandar, santai makan tuh ya Rasulullah, kata Aisyah. Fa innahu ahwanu alaik, karena itu lebih mudah bagimu. Jadi Aisyah mungkin melihat Nabi SAW makan, beliau dalam keadaan tidak bersandar, kata Aisyah, bersandar Rasulullah, lebih enak, lebih nyaman bagimu. Lalu kemudian beliau menundukkan kepala beliau sampai keningnya hampir menyentuh tanah. Lalu beliau bersabda, la, tidak. Bal akulu kama ya'kulul abdu, tetapi aku makan sebagaimana seorang hamba makan. Nah, aku duduk sebagaimana seorang hamba duduk. Nah, kita lihat di sini. Ternyata praktek makan beliau itu sebenarnya menunjukkan ketawaduan beliau. Beliau tidak ingin seperti raja-raja Persia, raja-raja Romawi. Waktu itu yang dua negara yang paling besar, Bizantium Timur, ya, yang pusatnya di negeri Suriah, negeri Sam, dan juga Persia. Ya. Mereka memang makan dalam jamuan besar di meja makan. Beliau, aku makan seperti seorang budak makan, dan aku duduk sebagaimana seorang budak duduk, kata beliau. Ya, subhanallah, menunjukkan kesadaran beliau. Sama seperti sama seperti ketika beliau pernah ditemui oleh Umar bin Khattab, beliau tidur siang, beliau alas tidurnya hanya dari pelepah kurma, sehingga kemudian ketika bangun berbekas di punggung beliau garis-garis seperti itu. Umar menangis, ya. Raja Kisra itu bisa tidur dengan nyaman di atas tempat tidur yang nyaman. Dari dulu negeri Persia itu terkenal dengan permadaninya, Pak. Mereka sudah buat tempat sofa, tempat tidur yang sangat nyaman. Mereka bisa tidur dengan nyaman, ya. Sedangkan engkau juga adalah Nabi Allah, ya, juga kita memiliki kekuasaan, tapi engkau tidur seperti ini. Kata Nabi SAW, wahai Umar, apakah engkau ridho dengan, ya, sesuatu yang disiapkan untuk orang kafir dunia? Ya. Maka Nabi SAW memilih kesederhanaan. Nah, ini subhanallah, Nabi SAW itu, ya, contoh dalam tawadhu. Dan beliau mengatakan, inni la akulu muttakian, aku tidak makan dengan bersandar. Dan ini sekali lagi ternyata ada manfaat kesehatan. Ya, makan bersandar itu ternyata buruk buat kesehatan, kan? Ya. Jadi makan yang sehat itu adalah tidak bersandar. Ini semua akhirnya ada hikmahnya, ya. Namun kita sebagai muslim, ada hikmahnya atau tidak, kita ikuti. Tidak mencela makanan yang tidak ingin memakannya. Dalam hadis Abu Hurairah, ini ada penting. Ma'aba Rasulullah SAW ta'aman qad, Nabi SAW itu tidak pernah mencela makanan. Wa in istahah akalah, kalau beliau berselera, beliau makan. Wa illa tarakah, akan tetapi kalau beliau tidak suka atau tidak berselera, beliau meninggalkannya. Beliau meninggalkan. Jadi beliau nggak pernah mencela makanan. Nah, ini subhanallah. Ini akhlak yang susah, Bu, ya. Bapak-bapak, ya. Bapak-bapak, ya kan, susah sekali. Kita kadang komentar aja. Gak enak nih sekarang makanannya. Ya. Atau ini kenapa sih si mama masa kurang asin kayak gini? Ya. Di kita kan kalau kebanyakan, semua dikomplain di kita. Ya. Kalau kebanyakan asin, oh ini pengen kawin lagi. Kalau kurang asin itu kunaon. Di kita sampai ada istilah kayak itu karena kita terbiasa mengomentari makanan. Nabi SAW itu ternyata tidak pernah mengomentari makanan. Kalau suka makan, kalau nggak suka udah diam saja.
Orang katanya kan ada cerita dikasih apa? Ternyata tempe saja bisa buat darah tinggi katanya. Sehari dikasih tempe masih oke, aman. Hari kedua tempe aman. Hari ketiga, keempat, ketujuh baru marah. Tempe terus. Jadi itu darah tinggi ya. Karena dikasih tempe terus ya. Kolesterol. Kemudian di antara sunnah yang kita mungkin lupakan, beliau makan dengan memulai dari pinggir nampan dan makruh memulai dari tengahnya. Wah, ini sunnah yang banyak kita tidak tahu dan juga tidak kita laksanakan. Annahu utiya biqas'atin min tharid faqala kulu min jawanibiha wa la ta'kulu min wasatiha fa innal barakah tanzilu fi wasatiha. Beliau pernah diberikan nampan berisi tharid. Ya, tharid ini semacam bubur ya, yang ada roti yang diremuk dan direndam dalam kuah daging. Jadi roti jadi seperti bubur diremukan, terus direndam dalam kuah daging. Ya, itu salah satu makanan kesukaan beliau. Di makanan beliau itu sederhana sekali kesukaannya, roti yang dihancurkan, roti kasar dalam kuah yang ada dagingnya. Maka beliau bersabda, makanlah dari pinggirnya dan jangan makan dari tengahnya, karena sesungguhnya keberkahan turun di tengahnya. Jadi termasuk sunnah. Termasuk begini sebenarnya, untuk ini adab ya, supaya kita makan tuh rapih gitu, dari pinggir dulu ya. Dan kemudian yang tengah juga dihabiskan. Ya, yang tengah dihabiskan. Makan dengan menggunakan 3 jari dan menjilatinya sesudah makan. Karena Nabi SAW ya'kulu bi thalathati asabi'. Nabi SAW makan dengan menggunakan 3 jari. Wa la yamsahu yadahu hatta yal'aqaha, dan beliau tidak mengusap tangannya hingga menjilatinya. Ini makanan yang memang memungkinkan kita dengan 3 jari, kata para ulama, seperti roti ya. Nasi juga bisa Pak, dikepal dulu Pak. Nasi bisa juga sebenarnya, karena kita bisa makan nasi pakai sumpit, sudah biasa ya. Kita kalau di makanan Jepang, kita nasi pakai sumpit juga kan, terbiasa. Sebenarnya nasi pun bisa ya, walaupun kalau kesulitan nggak masalah, kita lebih dari itu. Tapi sekali lagi, ternyata ini dari sisi kesehatan banyak manfaatnya juga ya. Saya lupa bukunya apa dulu, ada seorang profesor. Karena ketika makan kita 3 jari ini, kita sebenarnya membatasi asupan makanan kita. Ya, sehingga apa? Memberikan kesempatan ya yang memadai untuk mencerna makanan. Ngambil sedikit, cerna dulu. Kan masalah pencernaan itu ternyata berpengaruh juga pada kesehatan. Ketika makanan masuk banyak, dia tidak sempat mencerna, udah gitu langsung disiram sama air, ternyata tidak bagus ya. Sekarang kan mohon maaf ada terapi ya. Teman saya ada punya terapi, dia kalau habis makan, dia makannya pelan-pelan, kunyah sampai selesai, masuk lagi kunyah, udah gitu minumnya dijeda. Dan ternyata dia lakukan itu 6 bulan. Pertama, berat badannya turun dengan makanan yang sama, kemudian badannya lebih sehat kata dia. Dan dia sebenarnya belajar dari ilmu barat. Dan itu ternyata sudah dipraktekkan di kita, Pak. Nabi SAW sudah mencontohkan, makan sedikit-sedikit, kunyah baik-baik, ya. Lalu kemudian ya sedikit-sedikit, ya, dan bahkan disunahkan menjilatinya. Orang kadang suka jijik, ini dijilatin kayak nggak ada makanan lain. Saya sekali lagi baca juga, ternyata ketika seseorang menjilati jarinya, ternyata itu merangsang suatu enzim yang ada di rongga-rongga mulut untuk keluar, dan enzim ini sangat bermanfaat untuk pencernaan manusia. Subhanallah. Jadi si enzim ini terangsang keluar kalau seseorang menjilat tangannya, jarinya. Ternyata enzim ini bermanfaat bagi pencernaan manusia. Subhanallah. Ini ilmu ini dari mana? Hanya bisa diketahui oleh dari pencipta manusia yang paling tahu hal yang terbaik bagi manusia ya. Nah ini artinya kalau kita bisa lakukan ya kita lakukan. Kadang kita lupa ya, apalagi kalau sudah kalap ya makanan kesukaan kita, waduh ini nih ya.
liwet cenah sama ini asin. Jadi kita makannya bukan 3 jari lagi, langsung segini. Kayak megang apa? Megang granat gitu langsung diambil semuanya. Kemudian makan makanan yang terjatuh, tercecer saat makan. Idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit anha al-adha. Bila suapan salah seorang di antara kalian jatuh, maka hendaklah hendaknya membersihkan kotoran darinya, maksudnya diambil, lalu bersihkan kotoran darinya dan hendaklah dia memakannya. Wala yada'ha li syaitan, jangan membiarkannya untuk syaitan. Ini termasuk adab yang diremehkan oleh orang kota zaman sekarang. Kayak nggak ada lagi saja harus diambil lagi gitu kan. Kadang seolah-olah perbuatan hina seperti itu. Kayak perbuatan katanya ya orang-orang susah. Islam mengajarkan kesederhanaan dan juga di balik itu ada keberkahan. Ya. Mungkin bagi kita orang yang mendahulukan akal, ada yang bilang masa buat seton dari mana? Tapi masalahnya yang bicara ini orang yang dikasih kabar dari langit tentang hal gaib. Kita nggak bisa lihat setan, tapi Nabi SAW diberitahu bahwa itu bisa menyebabkan setan makan dari makanan kita. Ya, makanya beliau larang. Ya. Dan ini hadis yang sahih. Ini termasuk sunnah yang ditinggalkan. Kadang kita ngajari anak-anak kita juga, udah, buang aja. Ya, padahal kalau masih bisa, ya beda kalau cairan. Kalau cairan kan memang kalau bubur itu sulit ya. Tapi kalau kayak makanan yang kering, kita ajarkan mereka untuk ambil, kalau ada kotorannya buang, lalu makan. Bismillah. Yang kalau ada kekhawatiran takut ada penyakit ini. Sekarang kita tanya, yang menyebabkan penyakit itu kemudian masuk ke tubuh kita, menimbulkan bahaya, itu semua dengan ketentuan dan izin siapa? Allah. Makanya ada salah satu doa zikir pagi dan sore, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan menyebut nama Allah tidak akan membahayakan semua yang ada di langit dan bumi, dan dia Maha mendengar ya, dan dia Maha mengetahui. Jadi kita husnuzon karena ini diperintahkan, jangan kemudian suuzon, aduh nanti penyakitan segala macam. Gak mungkin kalau Allah perintahkan demikian, insya Allah akan lindungi, gitu kan? Kemudian yang ke-11, mengusap makanan yang digunakan untuk makan dan menjilatinya. Ini misalnya kita makan kupat tahu, masih ada bumbunya. Itu sunnahnya itu alasnya itu kita makan. Ya, termasuk makan misalnya ya di Padesa, Saribundo. Misalnya makan kuahnya. Kan kalau masakan Padang suka banyak ininya, apa namanya itu? Kuahnya ya. Nah, itu bumbunya ya, itu sebenarnya sunnahnya dimakan, kemudian dijilati ya, bekasnya di tangan kita ya. Ini sunnah yang dilupakan. Dan semua ada hikmahnya. Hanya saja sebagian kita belum tahu. Nabi SAW amara bi laq'atil asabi wa sahfati wa qala innakum la tadruna fi ayyatin barakah. Nabi SAW memerintahkan menjilati jari-jari makanan dan nampan, dan beliau bersabda, sesungguhnya kalian tidak tahu di mana keberkahannya. Kita nggak tahu di antara makanan ini yang menyebabkan tubuh kita menjadi kuat, menjadi sehat, itu di bagian makanan yang mana, kita nggak tahu. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan habiskan. Dan termasuk perkara yang sekarang banyak dilakukan oleh kita dan kaum muslimin, bahkan yang katanya ya sudah rajin pengajian, sudah rajin sholat, kita sering nyisain makanan. Itu perkara yang dicela. Ya, nyisain makan tuh nggak boleh, Pak. Ya. Pertama, kita membiarkan syaitan makan dari situ. Yang kedua apa? Kita kehilangan kebarokahannya. Dalam hadis lain disebutkan habiskan makanan, karena kalian tidak tahu di mana berkah dari makanan kalian. Ya. Itu termasuk kebiasaan yang dicela, dan banyak kita kaum muslimin seperti itu. Saya nggak kuat terlalu banyak, makanya dari awal kita atur. Kalau kita kira nggak mampu ya,
makan terlalu banyak, ya kita takar, kita ngambil segini saja. Nanti kalau mau lagi tinggal tambah, kan gitu kayak kita ngomong ke anak kecil, sok ambil dulu segini, nanti kalau mau lagi ambil. Nah kenapa nggak diterapkan kepada diri kita? Kita kalau diri kita semua yang kita suka ya, terus ambil semuanya. Tapi dah saya bayar, walaupun Anda bayar, Anda semua tetap itu termasuk perkara yang dicela. Ya, dan Anda meninggalkan tadi keberkahan dan juga membiarkan syaitan makan dari sana. Bisa jadi itu syaitan yang kemudian mengganggu Anda, ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, itulah diantara adab-adab makan ya yang perlu kita perhatikan. Kemarin persis baru saja ada salah seorang influencer ya Instagram yang juga dia influencer dakwah ya di media sosial. Ya dia ya bertanya mengenai masalah itu ke kami ya. Artinya kalau di restoran itu orang itu walaupun muslim terkadang mereka lebih bangga dengan table manner barat. Makan daging dipotong pakai pisau, makan pakai tangan kiri ya. Dan kalau lihat orang kalau kita makan dijilatin tuh diliatin kayak ih kamu gimana gitu ya. Ada makanan jatuh tuh diliatin. Justru yang diperintahkan dianggap hina, yang dibawa sama orang kafir dianggap itu yang jauh lebih baik. Subhanallah ya. Ini karena kenapa? Meninggalkan petunjuk agama, padahal semua itu ada kebaikannya ya. Saya pernah ingat dulu kisahnya kayak Haji Agus Salim ya, salah seorang bapak bangsa kita. Beliau kan pernah katanya makan perjamuan makan di Belanda ya, atau di salah satu konferensi dengan orang Belanda perjanjian. Beliau makan dengan tangan ya. Ditegur, kenapa kamu nggak makan ini pakai sendok begini? Kata Agus Salim, ya saya yakin dengan kebersihan tangan saya yang mencucinya sendiri dan saya makan dengan tangan saya mengetahui kebersihan dan juga ada barokahnya. Sedangkan Anda tidak tahu, Anda pakai sendok garpu, Anda tidak tahu, Anda dihidangkan bisa jadi kena kotoran ini, kena kotoran itu. Ya. Justru saya, kata dia, lebih bersih dibandingkan Anda. Seperti itu. Beliau bangga dengan sunnah Nabi SAW. Ya. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Demikian mungkin yang kami sampaikan. Apabila diskusi atau pertanyaan, kami persilahkan. Ya. Ya. Nah, ini masalah klasik khususnya di orang Sunda, orang Bandung. Bala-bala dan cengek. Mulaikkah ke satu bala-bala, satu cengek? Kumadai Ustadz dah soalnya iya bala-balanya gede gitu kan. Mulaikkah seperti itu? Jawabannya nggak boleh. Tetap kalau mau, makanya Bapak harus belajar skillnya Pak. Cengeknya disimpan di sini, di jempol ya. Jadi makan gini langsung gitu. Itu emang ada skill khusus Pak. Seperti itu. Ya. Iya. Tapi kalau dalam masalah sekarang ini apabila istri menggunakan makanan suami tidak berat, istrinya marah Pak. Iya. Iya. Maksudnya ditinggalkan di sini bukan Pak. Jadi lihat kondisinya Pak ya. Lihat kondisinya. Beliau itu tidak mutlak. Karena memang kalau praktek makan Nabi SAW, beliau itu sangat sederhana. Pernah kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kami pernah 2 bulan itu hanya makan aswadain. Aswadain ini 2 benda hitam. Ya maksudnya 2 benda hitam ini apa? Kalau di rumah karena gelap terlihat hitam, yaitu air putih dan kurma hitam, ajwa. Jadi beliau pernah 2 bulan hanya makan itu saja. Ya. Jadi memang beliau itu makannya tidak pernah ya yang macam-macam. Ya. Beliau diantara beliau makanan yang pernah ditawari itu halal, tapi beliau tidak mau. Contohnya ini, beliau pernah ditawari dop ini kadar gurun, yang orang sering diterjemahkan sebagai biawak, padahal bukan biawak haram hukumnya. Tapi dia semacam ya bukan kadal juga sih, soalnya agak besar di gurun. Ya kita pernah liatin ya, dop itu.
Nabi SAW pernah ditawari itu. Ya, beliau kemudian menolaknya karena beliau tidak biasa makan itu. Bukan karena haram, tapi karena di Mekah, orang Mekah tuh nggak biasa makan itu. Orang Mekah tuh orang kota, jadi kalau dibilang di Arab dulu kota metropolisnya itu Mekah. Ya. Beliau tidak biasa. Jadi biasanya beliau menolak makanan atau beliau tidak makan itu makanan-makanan yang demikian. Tapi umumnya beliau makanan itu selalu beliau terima ya. Tapi makanan yang aneh yang beliau tidak biasa itu yang disebutkan bahwa beliau tidak makan. Ya. Jadi kalau masih makanan yang makanan umum, ya kita makan. Terutama kalau tadi misalnya makanannya cuma semacam dua macam dibuat istri kita. Nah di situ ada unsur menghargai. Maka ya kita lihat maslahatnya. Kita tidak bisa tinggalkan begitu saja. Merasa cukup dengan yang ada seperti itu ya. Allahu a'lam. Iya. Betul. Iya. Nah itu yang bilang itu siapa Pak? Ya itu kan cuman apa istilahnya orang berpikir itu cara Allah begini-begini. Ya. Tapi sebenarnya kan nggak mutlak seperti itu. Masing-masing sudah diberikan rezekinya. Dan tidak semua yang jatuh kita ambil pun kan seringkali nggak semuanya keambil. Memang ada sisanya. Nah itu yang ada sisanya mungkin bisa buat mereka. Tapi apa yang bisa kita ambil, kita diperintahkan mengambilnya. Ya. Mendahulukan perintah Allah itu jauh lebih diutamakan dibandingkan ya pikiran kita atas hikmah yang bisa mungkin terjadi. Itu kan hanya pikiran saja. Kayaknya ini salah satu. Tapi kan yang utama apa? Perintahnya yang kita lakukan. Seperti itu. Ya, walaupun memang terkadang yang kamu biasanya kita nggak bisa ambil semuanya, ada yang tersisa. Yang tersisa itu ya itu bisa buat mereka. Seperti itu ya. Allahu a'lam. Silakan. Bagaimana cara mengatasi anak makan di mulai malam pusat? Karena kan kita suka kira-kira itu ambil makan tuh sabar gitu. Iya. Pun sedikit. Gitu. Iya. Jadi yang jadi masalah ini ya makan yang sebanyak. Nah, makanya Nabi SAW mengatakan syarrut ta'am, seburuk-buruk makan itu adalah makanan walimahan. Kalau apa? Kata beliau, pertama ketika seseorang makan kemudian menyisakan makanan yang banyak. Kemudian apa juga? Yang diundang hanya orang-orang kaya saja. Itu seburuk-buruknya walimah kata Nabi SAW. Ya. Maka itu memang harus diatasi. Ya kalau masalah tempat duduk, ya ini memang makanya kalau yang Islami itu selalunya kalau wedding syar'i itu biasanya selalu disediakan tempat duduk. Ya, selalu disediakan tempat duduk. Ya, sekarang alhamdulillah sudah mulai ada wedding organizer yang syar'i. Ya ini kemudian disediakan tempat duduk ya. Nah kalau tidak disediakan tempat duduk kita cari ke pinggir, biasa standing party kan. Kita cari ke pinggir. Kalau saya pribadi kalau ada undangan gitu, saya selalu ke pinggir saja menepi tempat yang kira-kira kita bisa duduk. Ya. Adapun yang pertama, nah itu yang memang susah ya, karena kita prasmanan. Kita nggak bisa bilang ditulis di ini stolnya, Bapak Ibu ambil secukupnya aja ya. Nah, ini nggak bisa gitu ya. Tapi ada beberapa tempat yang saya lihat, khususnya di Jawa Timur, itu diwadahin Pak pernikahan. Sepupu saya nikah ya di Jawa Timur ya. Bagusnya di sana gitu, di Madura. Di gedung makanan itu sudah di alasan gitu ya, sudah di alas. Satu orang tuh satu gitu. Jadi itu efektif, Masya Allah. Tidak ada orang yang berlebihan ya. Di gedung gitu, dan itu ternyata kebiasaan di sana. Ternyata di rumah, bahkan di gedung pun demikian ya. Jadi akhirnya efektif makanan yang ini tuh nggak terbuang ya. Dan bisa ditakar modalnya berapa nih gitu.
Itu memang kalau untuk membatasi itu sulit ya. Cuman kita itu berdasarkan ilmu seseorang. Kalau dia tahu bahwa tidak boleh berlebihan, dia tentunya akan mengambil. Tapi kalau kita larang ya sulit karena memang mereka tamu ya seperti itu. Allahu a'lam. Kalau misalnya kita memiliki restoran, ada sisa-sisa makanan, nah itu untuk pemilik restorannya itu sebaiknya gimana sih? Apakah dibuang atau gimana? Karena kan makanan itu atau saya tadi kalau makanan dibuang tuh dimakan setan tuh. Ya. Sekarang kalau misalnya kita memiliki restoran, nah makanya makanan itu sisa makanannya gimana kita? Diolah bisa pengolahan sampah ya. Bisa jadi pelet ya. Bisa jadi pelet ya. Ya memang diolah, jangan mubazir wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu min ikhwani syayatin ya. Janganlah kalian melakukan perbuatan yang mubazir. Ya, sesungguhnya kemubaziran itu adalah orang yang mubazir temannya syaitan. Maka diolah ya, jangan dibuang begitu saja makanan tersebut. Memang masalahnya kalau makanan orang lain itu tanggung jawab dia sebenarnya ya. Kita sudah nggak mungkin kita kemudian bertanggung jawab atas semua makanan tersebut ya, kita habiskan gitu. Kalau dia memang menyisakan, yang salah siapa? Salahnya dia ya. Tapi kalau sudah terkumpul bagaimana? Ya sebisa mungkin jangan mubazir, bisa dikumpulkan, diolah ya, bisa dibuat apa pelet Pak ya, bisa dibuat apa namanya, dikasih buat kompos ya, banyak seperti itu. Sebisa mungkin dipakai ya. Tapi sebenarnya tanggung jawab itu tanggung jawab siapa? Tadi nggak ngabisin, tanggung jawab yang makan, bukan kita ya. Kecuali kalau kita memang pingin ya silakan aja. Bekas yang lain ya, seperti itu ya. Baik ya, silakan Pak. Kalau Bapak bisa memastikan ada apa namanya, ada apa tadi, kucing dan ikan yang makan, kalau Bapak bisa memastikan sedemikian, ya itu insya Allah nggak mau bazir. Atau ayam misalnya, kayak dulu orang kan nasi itu suka diberikan ke ayam, itu bisa dipastikan. Tapi kalau kita ke tempat sampah, kan itu kemungkinan besar mereka nggak makan dari situ. Kalau Bapak bisa memastikan, atau Bapak langsung kasih ke kucing, Bapak kasih ke ikan lele, atau Bapak kasih juga ke ayam, Bapak ngasih gitu, insya Allah itu tidak mubazir ya. Kalau mubazir itu kalau memang misalnya akhirnya terbuang begitu saja ya. Ya tidak selalu seperti itu kan Pak, tidak selalu seperti itu, kecuali memang sekarang memang ada apa namanya, magot. Kan magot harus harus ada itunya kan, ada wadahnya dan ada magotnya ya. Itu. Tapi kalau dibiarkan begitu saja kan, ya ini ya. Artinya itu, tapi jangan jadi alasan seseorang menyisakan makanan ya. Kenapa Pak nyisain makanan? Ini buat bilatung di rumah saya. Ya enggak gitu juga. Karunya bilatung udah 3 hari nggak makan. Ya. Nah, ya kita dahulukan tetap perintah. Ya. Kalau itu kan sebenarnya akal-akalan kita saja ya. Tapi kalau dipastikan ayam, ikan, memang sisa kita itu dimakan mereka, insya Allah itu tidak mubazir. Ya, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Silakan Pak. Ya. Subhanallah, itu dia. Ya itu, ya mereka harusnya jangan seperti itu tentunya. Nah, itu harusnya, ya di luar sana banyak orang membutuhkan. Ya, kalau Bapak bisa nasehatin Pak, lebih baik ini daripada dibuang, ya berikan ke orang yang membutuhkan. Ya, mungkin diwadahan lagi atau gimana, insya Allah jadi amal. Selama itu tidak dilarang, ya, prosedur itu tidak dilarang, maka disalurkan buat orang-orang yang membutuhkan. Ya, subhanallah, itu mubazir ya. Setiap hari masanya Pak ya, dan banyak sekali ya. Itu dia ya. Iya, mendingan kalau Bapak bisa sarankan Pak, semoga itu jadi amal juga buat Bapak Pak.
Ya, bilang aja, misalnya diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Apalagi kan kalau di sini kan jalanan raya suka banyak orang-orang yang ini. Ya. Kalau dibagikan ke mereka, insya Allah lebih baik. Seperti itu, Pak ya. Kenapa, Pak? Oh, yang kotor. Nah, itu memang harusnya diolah tadi. Oh, yang sisa itu. Oh, bukan sisa, istilahnya kebanyakan buat sisa makanan. Oh, dari iya, oke. Ketika dikembalikan, ya harusnya memang tadi diolah. Tadi kan sebenarnya bisa diolah buat tadi buat pelet, Pak ya, terus buat lele, ya, buat tadi pakan ternak itu harusnya bisa diolah supaya nggak mubazir. Dan itu kan dilakukan di barat. Di barat itu semua yang kayak gitu diolah ya. Dan akhirnya mereka dapat manfaat banyak dari sana. Islam itu dari dasar sudah ngajarin seperti itu padahal. Jangan mubazir. Tapi kalau kita ya kita meninggalkan sunnah ini ya. Akhirnya padahal orang-orang barat bisa dapat keuntungan dari sana. Ya, seperti itu, Pak. Bapak nasihati saja, Pak. Mungkin bisa dijadiin pelet, bisa dijadiin buat lele, gitu kan. Itu insya Allah. Jangan kira kita ngasih makanan ke binatang itu nggak berpahala. Di antara salah satu amalan yang terus mengalir sampai orang walaupun sudah meninggal, kata Nabi SAW di kuburnya, adalah dia menanam pohon, Pak. Kata Nabi SAW, tidaklah ada manusia yang mengambil manfaatnya. Ada burung mengambil bagian dari pohon tersebut. Dan binatang yang ada di situ mengambil manfaat dari pohon tersebut, kecuali semuanya bernilai sedekah bagi dia. Ada burung ngambil daunnya, ada lebah ngambil kemudian sari bunganya. Itu tuh bagi orang yang nanamnya jadi pahala walaupun kata Nabi SAW sudah meninggal di kuburnya. Ya. Yang kayak gitu saja bisa jadi pahala, bisa jadi sedekah, Pak. Apalagi kalau misalnya tadi dibuat jadi apa namanya pelet, dikasih ke ikan, itu pun itu bersedekah itu. Jangan kira kita ngasih makanan ke binatang itu nggak ada pahalanya. Ya. Nah mungkin kalau Bapak bisa jelaskan seperti itu, nah, insya Allah Pak, Bapak dapat pahalanya juga. Mandala ala khair kafailih, kata Nabi SAW. Barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka dia mendapatkan pahalanya juga. Ya. Insya Allah, berarti Bapak tinggal berdakwah nih Pak. Insya Allah. Baik, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.